Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون وزمرة الصالحين رحمه الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Di hari yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita senantiasa terus menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mari pula senantiasa kita bacakan untuk kita kirimkan kepada Nabi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis-nya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Akhriru salatakum inda yaumil jum'ah. Faman shalla 'alayya salatan fa sallallahu alaihi al-ashar. Faman shalla 'alayya al-ashar fa sallallahu alaihi al-mi'ah. Faman shalla 'alayya al-mi'ah fa qad baina 'ainayhi ma'rufatan minan nar." Yang artinya, perbanyaklah kita untuk membaca sholawat untuk kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa membacakan sholawat untuk Rasul satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 keselamatan baginya. Faman shalla 'alayya al-mi'ah, faman shalla 'alayya al-ashar, fa sallallahu alaihi al-mi'ah. Barang siapa bacakan sholawat untuk 10 kali, maka Allah akan berikan 100 keselamatan baginya. Faman shalla 'alayya al-mi'ah, barang siapa membacakan sholawat untuk 100 kali, maka baina 'ainayhi bara'atun minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanda di antara kedua matanya bahwa umatku ini insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul muslimin sidang Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada yashakkar aw arada syukura." Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti
sesungguhnya hal tersebut dijadikan sebagai pelajaran, dijadikan sebagai alat pembelajaran bagi kita manusia, dan dijadikan sebagai alat bersyukur kita bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pergantian siang dan malam sebagai pelajaran, berarti ini sangat terhubung dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi besar Rasul kita Muhammad SAW. Rasul diperintahkan untuk membaca, karena membaca merupakan al-ayatul liulil albab, merupakan jalan pintu bagi mereka-mereka yang mau berpikir, mau belajar. Karena perintah membaca memiliki keterhubungan dengan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pergantian siang dan malam sebagai sebuah pelajaran. Berarti kita manusia diperintahkan untuk belajar, untuk belajar segala sesuatu. Maka bagi mereka yang tidak memperhatikan ini atau tidak mengindahkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang tidak memperhatikan hal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kehidupan yang sempit baginya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dan pada hari akhir nanti dia akan dikelompokkan, dia akan didudukkan bersama orang-orang yang buta. Buta yang dimaksud adalah buta dalam segala hal. Buta dalam pengetahuan, buta dalam kejahilan. Oleh karenanya, perintah untuk belajar, perintah untuk membaca yang merupakan korelasi daripada perintah untuk belajar merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita umat Islam. Karena dengan kemudian belajar dan kemudian membaca dan belajar, maka kemudian kita akan mengetahui begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita akan mengetahui betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tetapi mereka yang tidak mau belajar, mereka yang tidak mau membaca, maka tentunya akan sangat minim pemahaman serta pengetahuannya atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan bagi mereka yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui. Mereka yang mengetahui, maka marilah kita yang akan menjadi umat yang unggul. Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimahullah. Hari ini kiblat segala sesuatunya hampir-hampir berkiblat kepada dunia barat. Kita hampir melupakan bahwa begitu banyak para ilmuwan kita yang bersandar kepada hadis dan Quran yang menjadikan mereka ilmuwan yang Ibnu Taimiyah cendekia dalam ilmu pengetahuan mengenai Quran. Begitu banyak lagi ilmuwan yang lahir dalam peradaban kita, akan tetapi
saat ini kita sudah mulai beringsut dari hal ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana keberadaan keluarga kita, saudara kita yang berada di Palestina saat ini, bagaimana saudara-saudara kita yang berada di tempat lain saat ini. Maka kemudian benarlah firman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak memperhatikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempit baginya. Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimahullah. Akan tetapi bagi mereka yang memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman baginya, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wa ulul ilmi darajat. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh firman-Nya, dan kemudian mereka yang mau belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat. Ikhwanul muslimin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karenanya kita bersyukur hari ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid ini di tengah-tengah sekolah ini. Maka marilah kita bersama-sama menguatkan keberadaan sekolah ini dan segala hal yang berada di dalamnya untuk bisa melahirkan anak-anak kita yang insya Allah menjadi anak-anak harapan terbaik bagi kita sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu perkara yang akan mengantarkan kebahagiaan kepada kita adalah Allah yang soleh yad'ulah, adalah doa anak yang soleh yang mendoakan kita. Oleh karenanya dalam setiap doa yang dibacakan, baik oleh para imam, baik oleh para siapapun, saat cara kita mendengarkan doa tersebut dibacakan secara per orang, akan tetapi dibacakan secara majmuk. Sama ketika kita mendoakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, doanya bersifat majmuk. Maka kemudian ini menunjukkan bahwa semua yang membacakan doa, mendoakan kebaikan kepada kita, maka akan mengantarkan kebahagiaan kepada kita. Ketika anak-anak kita ini mampu kita jaga dengan baik, kita kembangkan dengan baik, maka insya Allah doa mereka yang akan mengantarkan kebahagiaan kepada kita. Dan ingat, kebahagiaan sesungguhnya bukanlah kebahagiaan yang berada di atas muka bumi ini, tetapi kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan ketika kita menanti semua kebaikan kita di alam kubur, di alam mahsyar, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya saya menitipkan pesan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ketika telah datang dariku petunjuk baik kepadamu, faman ittaba'a al-huda fala yadhillu wa yashqa. Ketika telah datang petunjuk kebaikan kepadamu dan ketika kalian mengikutinya, fala yadhillu wa yashqa, maka kalian tidak akan tersesat dan insyaallah
ketika Allah nanti Alhamdulillah, Alhamdulillah, wajalla syughulana bi tahqiqil iman wa amal saleh wa hum allazina ya'maluna amal saleh yarjuna tijaratan lan tabura. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabi wal rasul allazi arsalallahu ilaina liyuzhidana ila dini kulli wa tarabina insyaallah minasyahidin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, tiga perkara ini senantiasa saya sampaikan dalam setiap khutbah, untuk senantiasa menjadikan ini alat bagi kita untuk menjadi alat buat sohbat kepada Allah SWT. Radhiyallahu anhu yang pertama, kun in Tuhan berusaha supaya artinya ketika kita menentukan diri Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah secara kualitas kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minan nas rajulan nas, dan ketika engkau berhubungan dengan sesama, maka jadilah seorang yang biasa-biasa saja, karena segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ilmu. Lau anna fil ardi min syajaril aqlam wa yamuddu min sabadil abrar ma nafi kalimatillah. Ketika diibaratkan semua pohon ini menjadi peta kita manusia, dan kemudian laut yang kemudian 7 lautan diberikan lagi sebagai tambahannya, maka tidak pernah habis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari tidak akan pernah mampu mencukupkan kita. Sama sebagai jaring yang dicelupkan ke dalam air, ketika kita angkat, maka seperti itulah ilmu yang didapatkan. Tetapi setelahnya akan kering kembali. Artinya tidak ada seorang pun di antara kita memiliki kelebihan. Pada akhirnya ada yang kembali dalam keadaan sadar, dan pada akhirnya ada yang kembali dalam keadaan uzur, yang kemudian tidak mengetahui apa-apa lagi yang telah diketahui. Dan pesan yang ketiga adalah wa qul inna nafsi syarrun nas, dan ketika engkau berhubungan dengan dirimu sendiri, maka sampaikanlah bahwa engkau adalah seburuk-buruknya seseorang, sehingga berusaha terus untuk memperbaiki diri dan tidak merendahkan siapapun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, i'lamu anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة أقوال الحاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايا كلها. اللهم نصنا وجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يغفر لصالحها إلا أنت. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا صراطا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم فاسألوه من نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر.